Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khairunisa Arini dari Pendidikan Geografi 2019 dengan NPM 1921769 Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memberikan sedikit mengenai tutorial georeferencing yang akan dilakukan di aplikasi ArcGIS atau ArcMap ya. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka ArcMap-nya terlebih dahulu. Kita bisa buka ArcMap-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan ArcGIS 10.4 ya. Tapi sebelumnya saya gunakan 10.8. Kenapa saya ganti? Karena ArcGIS 10.8 dengan device yang saya gunakan itu tidak sesuai. Jadi tampilannya itu kadang terlihat ngeblur gitu ya ArcMap-nya. Jadi saya ganti dengan ArcGIS 10.4. Sebelumnya mohon maaf saya sering batuk-batuk ya karena sedang tidak enak badan. Nah, di sini sudah terbuka ArcMap-nya. Bisa dilihat teman-teman di sini gambarnya jelas, tulisannya jelas. Sebelumnya waktu saya pakai 10.8 itu tulisannya sedikit ngeblur ya, karena tidak sesuai dengan device. Dan kemudian langkah selanjutnya kita ubah dulu layers-nya menjadi ubah sistem koordinatnya menjadi WGS 1984. Kemudian klik OK karena kebanyakan itu menggunakan WGS 1984. Dan kemudian hal yang perlu kita ketahui, apa sih georeferencing itu? Jadi georeferencing itu adalah proses identifikasi atau registrasi koordinat data raster. Sehingga data raster tersebut terhubung dengan real world-nya atau terhubung dengan kenyataannya atau aslinya. Seperti itu. Jika sudah terhubung, maka kita bisa membuat data vektor ataupun menganalisis lainnya sesuai dengan koordinatnya. Kemudian, apa yang terjadi ketika peta tersebut tidak terhubung dengan koordinat aslinya? Maka ketika kita membuat vektor, ketika kita menganalisis lainnya tidak nyambung, atau di sini layers-nya walaupun bersusun tapi kadang lokasi di layarnya tidak sama atau tidak sesuai, seperti itu. Nah, di sini kita lakukan add data, klik add data, dan teman-teman bisa cari di mana teman-teman menyimpan data raster tersebut. Di sini data raster yang saya gunakan yaitu peta RBI atau peta rupa bumi Indonesia lembar eretan wetan ya. Lembar eretan wetan di mana tempat desa saya berada. Nah, kita buka file yang teman-teman simpan di mana. Jika teman-teman baru menggunakan ArcGIS dan belum terkonek dengan foldernya, teman-teman cukup pencet connect to folder, kemudian teman-teman cari di mana teman-teman menyimpannya agar bisa di-add dan connect terhadap folder tersebut. Kemudian kita klik daerah-daerah, karena saya menyimpannya di daerah-daerah ya. Bentar. Ini tadi saya connect folder. Nah, daerah-daerah. Di sini saya simpan lembar eretan wetan. Nah, sudah ada lembar eretan wetan. Di sini sebelumnya saya sudah melakukan registrasi atau georeferencing. Nah, saya hapus terlebih dahulu agar kita bisa membuat atau mengulangi prosesnya. Saya hapus terlebih dahulu, kemudian kita zoom to layer, klik kanan, zoom to layer. Nah, sudah tahu. Nah, di sini kita akan menitikkan setiap koordinat dari sudut-sudut di sini, sudut-sudut petanya, sudut-sudut peta. Kenapa hanya 4 titik? Karena sebenarnya boleh 2 atau 3 titik, cuman lebih akurat dan minimal itu 4 karena
Ibarat katanya ketika kita memaku gambar, jika kita pasang di tengah-tengah, maka gambar tersebut akan goyang-goyang dan kurang akurat. Nah, kalau kita pasang 2, di bawah terbang-terbang seperti itu, ibaratnya seperti itu. Jadi jika 4, itu standar minimal ya, kalau menurut saya. Nah, kemudian semakin banyak juga tidak apa-apa, biasanya 5, 1, 2, 3, 4, dan 1, 5 di tengah-tengah. Cuman nggak apa-apa kita gunakan 4 saja. Nah, jika melihat koordinat yang di sini susah, walaupun sudah di zoom masih bingung, teman-teman bisa menggunakan Windows, create Windows ya. Nah, kan kita akan menitikkan koordinatnya di 1, titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Nah, di sini saya menggunakan create viewer window. Nah, kita lihat koordinat dari sini. Kita perbesar. Nah, kita bisa lihat di sini lembar eretan wetan di mana tempat desa saya berada. Jika sudah, kita sisihkan, kita simpan di sini di samping. Kemudian langkah berikutnya kita georeferencing, kita lakukan georeferencing. Kita buka lagi Windows-nya, kita klik yang paling ujung atau titik satunya. Kita perbesar lagi biar kelihatan jelas. Kemudian kita zoom. Yang akan kita titikkan itu yang paling ujung ya. Aduh, hilang. Bentar. Nah, kita titikkan paling ujung dan usahakan di tengah-tengah ya, di sini. Kemudian klik georeferencing yang add control point. Kita klik. Kita tarik. Klik kanan. Kemudian klik input DMS of longitude and latitude. Nah, yang perlu kita ingat adalah longitude itu garis bujur dan latitude itu garis lintang. Garis bujur, nah kita bisa lihat nih dari sini. Eretan wetan paling ujung kan titik 1 di sini ya. Garis bujurnya itu kan ini, garis vertikal 108 derajat, 00 menit, dan 00 detik kan. Jadi kita tulis 108, 0 menit, dan 0 detik. Nah, kita ingat-ingat ini bujur barat atau bujur timur, karena di sini kita itu bujurnya timur, maka kita gunakan yang east. Kemudian latitude itu lintang, kita sesuaikan di sini 06 derajat, 6 derajat, 15 menit, dan 00 detik. Kita ubah 6 derajat, 15 menit, dan 0 detik. Nah, kita lihat lagi ini lintang utara atau lintang selatan. Karena di sini kita menggunakan lintang selatan ya, belum berbatasan dengan Khatulistiwa, masih lintang selatan, maka kita sudah benar S dan I, kemudian kita klik OK. Nah, sudah di sini sudah dititikkan. Kemudian kita klik close saja ini. Ini jangan ya, karena kita masih membutuhkan data ini. Kemudian kita open window lagi. Kita lihat yang ujungnya. Nah, di sini sudah ada, kita zoom lagi. Mohon maaf sebentar.
Di sini kita zoom lagi ya. Kemudian kita lakukan add control points lagi atau proses georeferencing ini. Klik kanan, input DMS. DMS itu degree, minute, dan second ya. Longitude dan latitude. Nah, di sini kita lihat titik 2 longitude 108 menit. 108 derajat. Kemudian 07 menit dan 30 detik. Kemudian ininya 6 derajat, lintangnya 6 derajat. 22 menit dan 30 detik. Nah, jika kita jangan lupa pastikan ininya, jika sudah klik OK. Nah, teman-teman jangan takut kalau kayak gini, tinggal kita lakukan zoom to layer. Wah, ternyata ada yang salah nih teman-teman datanya. Jadi hal yang harus kita lakukan adalah klik ini dan kita ulang lagi. TMS lagi, kita lakukan ulang. Latitude-nya juga kita masukkan 6 derajat. 15 menit dan 00 detik. 0 juga nggak apa-apa ya, 0-nya aja. Ini jangan lupa kita pastikan dan klik OK. Nggak mau ngeklik. Nah, sudah benar ya teman-teman. Sudah terregistrasi atau sudah identifikasi. Dan kita close lagi. Nah, kemudian kita lakukan ke 3 dan dekat titik 3 dan titik 4. Oke, nah kemudian kita zoom to layers. Oke, berarti jika sudah ada 1, 2, 3, dan 4, itu artinya sudah benar ya. Tidak miring seperti yang di awal tadi, itu terjadi kesalahan. Nah, jika terjadi kesalahan, saya ingatkan kembali, klik ini, klik yang ini, view link table, kemudian klik dan bisa langsung di delete. Seperti itu teman-teman. Baik, jika sudah
di sini kita lakukan rectify. Teman-teman bisa memilih antara update, georeferencing, dan rectify. Nah, kalau teman-teman pilih update, teman-teman tidak menghasilkan output. Nah, jika teman-teman pilih rectify, teman-teman akan menghasilkan sebuah output berupa datatif ya. Di sini saya akan menghasilkan datatifnya saja. Nah, di sini sudah kita beri nama, misalnya RBI eretan wetan, lembar eretan wetan ya. Nah, di sini tipenya kita pilih tip, enggak ada. Kita simpan di sini saja. Nah, di sini sudah tip ya, tadi belum ditentukan daerah penyimpanannya atau lokasi penyimpanannya sehingga di sini tidak keluar. Seperti itu. Kemudian kita save. Downloading. Nah, sudah selesai jika seperti ini. Terus kita update georef. Jika ingin update georeferencing, maka silakan tinggal klik update georeferencing. Maka ini sudah terregistrasi. Sudah sesuai dengan koordinat aslinya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, apabila tidak ada koordinat pada data raster, kita bisa gunakan fit to display. Kemudian, apabila citra, maka kita gunakan auto ya. Kita gunakan auto. Nah, ini auto di sini teh. Nah, ini auto registration. Kita gunakan auto registration jika jika tidak ada koordinatnya pada peta dasar atau peta raster, kita bisa gunakan auto registration, fit to display, kemudian auto registration, dan menggunakan base map ya, dan menggunakan base map imagery. Setelah selesai registration, setelah selesai georeferencing, kita akan melakukan proses pembuatan data vektor. Di sini caranya itu langkah pertama, teman-teman bisa klik katalog. Apabila di sini teman-teman belum ada katalog, maka teman-teman tinggal klik ini aja. Ini table of content, katalog. Nah, ini katalog. Klik aja, nanti akan pindah ke sini. Nah, katalog di sini saya akan buat datanya di sini ya contohnya. Contohnya saya buat di tugas akademik ya. Nah, ini praktikum SIG. Di sini saya foldernya di ini ya, praktikum SIG, ada folder bismillah. Saya buat saja di sini. Kalau misalkan nggak apa-apa teman-teman mau buat folder lagi juga nggak apa-apa, tinggal new, kemudian pilih folder tutorial, kita namakan tutorial. Nah, kemudian klik new dan buat save file. Sebenarnya kita bisa pakai file geodatabase atau personal geodatabase biar lebih tersusun, biar lebih rapi. Cuman di sini kita langsung saja menggunakan save file ya. Nah, misalnya kita mau bikin pemukiman, berarti menggunakan area pemukiman. Nah, di sini kita gunakan polygon. Polygon itu khusus untuk area, point untuk titik, dan polyline untuk seperti jalan, seperti gitu garis-garis.
Nah, di sini koordinat sistemnya kita gunakan WGS 84 lagi, boleh juga WGS 49, zona 49 juga boleh, karena saya Indramayu itu kan masih 49 ya. Tapi sini saya gunakan WGS 84. Kemudian apabila teman-teman ingin ingin mengetahui ketinggian atau istilahnya 3D data, teman-teman bisa checklist ini, set values-nya. Kalau gitu kita buat garis saja ya, misalkan sungai. Nah, di sini ketika kita membuat sungai itu kan dari hulu ke hilir. Kenapa? Karena sungai itu mengalir dari yang tertinggi kemudian ke yang terendah. Nah, jadi biar kita bisa mengetahui ketinggiannya, kita gunakan saja yang 3D, use to store 3D data. Jadi kita buat polyline saja. Kemudian kita klik OK. Nah, jika ingin membuat sungainya, kita zoom dulu ya. Contohnya sungai. Bentar, nggak kelihatan ini tuh. Nah, ini contohnya ada sungai ya di sini. Atau ini juga sungai. Ini kan hulunya daerah sini ya. Kita klik sungainya, kemudian klik kanan, kemudian klik edit feature, start editing. Kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, kita buka create feature, klik sungainya, kemudian kita klik line, dan kita buat sungainya ya. Ini nggak kelihatan ya saya pakai kacamata. Nah, ini kan sungainya menggunakan area. Kita gunakan yang tidak area juga tidak apa-apa untuk belajar terlebih dahulu. Kita mana sih tadi teh? Edit deh. Kita ulang lagi. Edit feature, start editing, create feature, sungai, line. Nah, kita buat. Nah, jika teman-teman belum tahu apa itu node dan apa itu vertex, seperti ini ya. Ini namanya vertex, edit vertex. Nah, setelah selesai, jika sudah selesai, kita klik 2 kali. Nah, seperti itu. Jika ingin mengedit vertexnya, kita tinggal klik ini, klik objeknya 2 kali. Nah, maka ini vertex ini bisa kita tarik, bisa kita ubah. Seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian klik kanan. Jika ingin mendelete, tinggal delete vertex. Seperti itu, teman-teman. Dan jika sudah selesai, teman-teman bisa langsung sungai, kemudian editor, kemudian stop editing, dan save yes. Nah, ini tidak terlihat, kita gunakan yang lain. Kita gunakan warna lain. Contohnya warna biru, karena sungai itu warna biru, kita warna biru. Oke, kita tebalkan biar kelihatan ya. Nah, ini sudah terlihat sungainya. Seperti itu, teman-teman. Nah, jika dilakukan digitasi, misalkan ini pemukiman, silahkan lakukan digitasi. Tadi sama, caranya sama, katalog. Kemudian di sini kita buat folder atau jika sudah ditentukan foldernya boleh silahkan. Kemudian new, save file, pilih antara point, polyline, polygon tergantung kebutuhan. Jika ingin 3D maka gunakan Z values ya. Seperti itu, teman-teman. Mungkin segitu aja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mencoba. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.